Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap bahwa Anda masih selalu mengenal atau sekurang-kurangnya pernah mengenal istilah Soekarno-Hatta. Setiap 17 Agustus itu dibacakan proklamasi, lalu bagian terakhir dari proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Keduanya disebut Soekarno dan Hatta. Meskipun kalau kita membaca sejarah, mereka berdua kadang-kadang tidak sepaham, tidak sepakat. Kadang-kadang berbeda cara berpikirnya. Tetapi mereka lalu menjadi tokoh utama, tokoh penting di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini gereja menyebutkan juga dua tokoh penting, bahkan disebut sebagai soko guru gereja. Itulah Petrus dan Paulus. Tadi dalam pengantar disebutkan bahwa kedua orang ini, kedua tokoh ini disebutkan bersama-sama dan dirayakan oleh gereja pada pesta yang sama. Meskipun kita mengenal dalam sejarah kitab suci, juga dalam sejarah kehidupan mereka, keduanya sering berbeda pendapat, juga berbeda karakter. Tetapi keduanya inilah yang disebut sebagai dasar adanya dan hidupnya gereja sampai sekarang. Kita mengenal siapa itu Petrus. Dia seorang nelayan sederhana. Seorang yang kadang ragu-ragu dan penakut. Bahkan ia menjadi disebut mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus. Tetapi juga kita mengenal dia sebagai seorang yang spontan. Kita mendengar dalam kitab suci ketika Yesus dihadapkan di pengadilan, dialah yang menghunus pedangnya lalu melukai telinga seorang pengawal. Petrus jugalah yang dengan cepat-cepat mengatakan ketika Yesus menyampaikan bahwa ia akan menderita, ia dengan spontan mengatakan, tidak boleh engkau menderita karena engkau adalah guru kami. Tetapi juga Petruslah yang kemudian pertama bersama dengan Yohanes menjumpai dan melihat makam yang kosong. Perjalanan beriman dari Petrus jatuh bangun, sukses dan gagal, tetapi pada akhirnya seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil, dialah yang mengakui dan menyebutkan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan kepadanya lah Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya, dan kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Itulah Petrus. Kita juga mengenal siapa itu Paulus. Ia seorang yang pandai, mendapatkan pendidikan yang cukup, dan ia hidup di kalangan para guru-guru, ahli-ahli Taurat. Seorang Farisi yang sangat tulen. Bahkan kemudian ia adalah seorang yang paling depan untuk menganiaya semua pengikut Yesus. Tetapi kemudian ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia kemudian bertobat dan menjadi rasul yang paling ulung untuk memberitakan mengenai Yesus, bahkan tidak hanya di seputar Yerusalem,
tetapi ia kemudian pergi ke seluruh penjuru. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dasar inilah yang kita warisi. Mereka inilah Petrus dan Paulus yang membuat kita juga sekarang menjadi orang beriman. Barangkali kita beriman kadang-kadang seperti Petrus yang jatuh bangun, punya kelemahan, menjadi orang beriman yang suam-suam kuku, diam-diam, dingin-dingin, tenang-tenang saja, tidak ada pergerakan. Tapi barangkali kadang-kadang kita menjadi orang beriman yang sangat bersemangat, penuh gairah untuk melaksanakan dan mewujudkan iman kita. Maka kita belajar dari kedua tokoh besar, soko guru gereja Petrus dan Paulus. Meskipun kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, Tuhan memakai kita dalam kehidupan kita, dalam status dan situasi kita, dimanapun kita berada. Tuhan memakai kita untuk hidup membawa kabar gembira. Tuhan memilih kita untuk menjadi pewarta. Tuhan memilih kita untuk menjadi rasul-rasulnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Apapun keberadaan kita, apakah kita orang terpelajar, apakah kita orang sederhana, ketika kita menerima baptisan, Tuhan telah memilih kita dan mengutus kita untuk menjadi rasul-rasulnya. Maka mari kita menimba inspirasi dari Petrus dan Paulus. Meskipun kita gagal, tetapi juga kita mempunyai keberhasilan. Pun juga kita mesti belajar dari mereka untuk bertahan di dalam kesulitan dan penderitaan. Petrus dan Paulus, seperti yang kita baca dalam sejarah hidupnya dan juga dalam kitab suci, mereka berdua kemudian dipenjara dan ditahan, mengalami penganiayaan, tetapi mereka tetap setia sebagai rasul. Karena mereka percaya apa yang disebutkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, alam maut tidak akan menguasainya. Maka kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami penderitaan, karena hidup sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, tetaplah bertahan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Kisah yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, bagaimana Petrus diselamatkan dari penjara oleh kuasa Tuhan sendiri. Maka kalau Tuhan yang memilih kita, kalau Tuhan yang mendirikan gereja, kalau Tuhan yang membangun jemaat di atas dasar para rasul, Tuhan jugalah yang akan menjaga dan memelihara kita. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga warisan yang kita terima dari para rasul, Petrus dan Paulus, menguatkan dan meneguhkan kita bersama bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Semoga demikian.